Sekarang kita lanjut pada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf punya beberapa saudara, di antaranya Abdul Uzza dan Abdu Ad-Dar. Keturunan Abdul Uzza antara lain Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Bani Abdu Ad-Dar, mereka adalah penjaga Ka'bah, Hujjabatul Ka'bah. Dalam perang Uhud, bendera kaum musyrikin dipegang oleh mereka, lalu berguguran satu persatu sampai sekitar 10 orang terbunuh. Abdul Manaf dan saudara-saudaranya mempunyai ayah bernama Qusay, yang merupakan kakek keempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qusay adalah orang yang sangat hebat. Nama aslinya adalah Zaid. Disebut Qusay karena ia pernah hidup terasing jauh dari keturunan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail wafat, kepengurusan Ka'bah diambil alih oleh keluarga istrinya, yaitu kabilah Jurhum. Lalu setelah itu berpindah ke kabilah Khuza'ah. Qusay kemudian mengumpulkan kembali anak-anak keturunan Nabi Ismail, yaitu Quraisy, untuk merebut kembali kepemimpinan kota Makkah dari tangan kabilah Khuza'ah. Karena itu beliau juga digelari Al-Mujammir, yang mengumpulkan. Setelah berhasil menguasai Makkah, Qusay membuat aturan-aturan baru tentang pengelolaan kota suci ini. Qusay punya saudara bernama Zuhrah. Dari keturunannya lahirlah Bani Zuhrah. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Zuhrah adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas, yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima adalah Kilab. Kilab punya 2 saudara, Taim dan Yakazah. Yakazah punya anak bernama Makhzum. Dari sinilah muncul Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum terdapat tokoh-tokoh seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Abu Jahal, musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Bani Taim kelak akan lahir tokoh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itu beliau disebut At-Taimi, yaitu Quraisy dari cabang Bani Taim. Bani Makhzum dan Bani Hashim sering bersaing dalam kemuliaan di kalangan Quraisy. Quraisy itu sendiri ada banyak cabang, antara lain Bani Taim, Bani Umayyah, Bani Abdu Ad-Dar, Bani Hashim, Bani Makhzum. Namun yang paling menonjol di antara Quraisy adalah Bani Hashim, garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bani Makhzum, garis keturunan Khalid bin Walid dan Abu Jahal. Kilab, Yakazah, dan Taim mempunyai ayah bernama Murrah. Jadi kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keenam adalah Murrah. Murrah punya 2 saudara, Adi dan Husais. Dari keturunan Adi lahirlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu beliau disebut Al-Adawi, yaitu Quraisy dari cabang Bani Adi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada kakek Nabi yang ketujuh, yaitu Ka'b. Ka'b sendiri punya beberapa saudara, di antaranya Amir, Samah, Khuzaimah, Sa'ad, Al-Harith, Auf. Bapak mereka semua adalah Lu'ay, yaitu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8. Lu'ay punya saudara bernama Sa'im dan Al-Adhram. Mereka bertiga adalah anak dari Ghalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-9. Ghalib punya 2 saudara, yaitu Al-Harith dan Muharib. Dari keturunan Al-Harith lahirlah sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Karena itu Abu Ubaidah bertemu nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek Nabi yang ke-10, yaitu Fihr. Fihr juga punya saudara bernama Al-Harith. Mereka berdua adalah anak dari Malik, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-11. Malik punya beberapa saudara, yaitu Salt dan Makhlad atau Yakhlad menurut sebagian riwayat. Mereka adalah anak dari Nadr, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-12. Nadr punya saudara bernama Malik. Ada yang menyebut Malkan
Abdu Manaf, dan lainnya. Mereka semua adalah anak dari Kinanah, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-13. Nah, mulai dari Nadir inilah semua keturunannya disebut Quraisy. Semua keturunan Nadir bin Kinanah ke bawah disebut Quraisy. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa semua keturunan Fihr ke bawah disebut Quraisy. Namun pendapat yang lebih kuat, dikuatkan oleh Ibnu Katsir, adalah bahwa seluruh Quraisy merupakan keturunan Nadir bin Kinanah. Karena itu, Quraisy sangat banyak cabangnya. Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, dan Abu Bakar, semuanya Quraisy, tetapi dari cabang yang berbeda-beda. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-14 adalah Khuzaimah. Khuzaimah punya saudara bernama Huzail. Dari keturunan Huzail lahirlah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai Al-Huzail. Karena beliau bukan Quraisy, ketika berdakwah di Makkah tidak ada kabilah yang melindunginya. Beliau bahkan pernah dipukuli saat membacakan surat Ar-Rahman di hadapan kaum musyrikin. Bapak Khuzaimah dan Huzail adalah Mudrikah, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-15. Mudrikah punya saudara bernama Amir. Bapak mereka adalah Ilyas, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-16. Ilyas punya saudara bernama Nas, yang juga dikenal dengan nama Ilan. Bapak mereka adalah Mudar, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-17. Mudar punya saudara bernama Rab'ah. Kedua kabilah besar ini, Mudar dan Rab'ah, sering bertikai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keturunan Mudar. Dalam hadis disebutkan ada kaum dari Rab'ah yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami tidak akan bertemu denganmu kecuali pada bulan-bulan haram." Hal ini menunjukkan betapa seringnya mereka berperang hingga hanya bisa damai di bulan-bulan haram. Mudar punya beberapa saudara, Rab'ah, Anmar, Iyad. Anmar dan Iyad pergi ke Yaman, tidak tinggal di Hijaz. Dari keturunan Iyad ada seseorang bernama Qus bin Sa'idah. Ia termasuk salah seorang hunafa, orang yang hidup di zaman jahiliyah tapi tidak musyrik. Para hunafa di antaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Rasul, Waraqah bin Naufal, Qus bin Sa'idah. Mereka berpegang pada tauhid di tengah masyarakat jahiliyah. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-18 adalah Nizar. Nizar punya saudara bernama Quda'ah. Bapak mereka adalah Ma'ad, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-19. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, ke-20, adalah Adnan. Dari Adnan ini, nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersambung hingga Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Semua keturunan Adnan disebut Al-Arab Al-Adnaniyah. Mereka juga dikenal dengan istilah Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Arab Al-Muta'arribah, Arab keturunan. Antara Adnan sampai dengan Ismail tidak ada sanad yang jelas. Ada yang mengatakan hanya 4 kakek. Ada yang bilang 15, ada yang menyebut 40. Tetapi semua sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Adapun dari Ismail ke atas hingga Nabi Adam alaihi salam, lebih besar lagi khilafnya. Jadi yang jelas dan disepakati hanyalah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan ke bawah. Dengan demikian, lengkaplah 20 kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudar, Ilyas, Mudrikah, Khuzaimah, Kinanah, Nadir, Malik, Fihr, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib. Inilah susunan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Di video selanjutnya akan dibahas tentang macam-macam bangsa Arab. Para ulama membagi bangsa Arab menjadi 3 golongan. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.